selamat pagi semuanya. Kali ini kita ketemu lagi sama Kang Didin dari Malabar Mountain Coffee. Kali ini kita akan bincang-bincang singkat dan padat ya, Kak Atar. Gimana sih kopi itu sebenarnya? Terus industri kopi, kafe, sebagainya, jenis-jenis kopi, prosesnya seperti apa, juga cupping grade-nya seperti apa, dan selanjutnya nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Ahli kopi guys. Betul. Awal mulanya Malabar ini berdiri itu gimana, Kang? Malabar sendiri kita ada dua. Ada Malabar yang di hulu ya, di hulu sorry, di kebun. Hulu itu kebun ya. Kebun itu dari mulai budidaya, pembibitan, pembenihan, penanaman, pemeliharaan sampai dengan proses pasca panen. Di sini di Bogor yang sekarang tempat kita nongkrong itu coffee shop plus juga penjualan. Wow. Coffee Shop plus penjualan. 2012. Mulainya 2012 Kebun di sini. 2012. Oh, lumayan lama ya berarti? Coffee shop 2013. Oke. Coffee shop. Dulu kita Di sana. gue pernah nyobain masuk pertama kali ke Malabar di tempat yang lama ya. 2013-2014 dah. Malabar sendiri kebunnya di Pangalengan, di ketinggian mulai 1.500 sampai dengan 1.870 mdpl. Berarti jenis kopinya apa itu? Arabica. Arabica. Full Arabica. Full. Nah, bedanya kopi Arabica dengan satu lagi apa, Robusta? Iya. Itu apa, Pak? Oke, sebetulnya secara umum kopi itu ada 4 jenis. Ada Arabica, ada Robusta, ada Excelsa, terakhir lagi Liberica. Secara fisik karena berbeda, tempat tumbuh ketinggian juga berbeda, karakter dari rasa pun juga berbeda. Arabica mungkin lebih kompleks ya dari sisi rasa. Sebetulnya juga kopi kalau diproses dengan bagus sih masing-masing mungkin punya karakter sendiri. Arabica, Robusta, Liberica, kemudian setelah Excelsa punya karakter yang berbeda, notes yang berbeda. Pemeliharaannya, proses pasca panen sama roasting itu menentukan. Kan ada kopi yang gelap, ya. Betul. Gelap banget, dark Hitam, hitam. Kalau itu sih mau Arabica mau apapun juga kita cuma dapat ikan. Mungkin untuk Liberica dan Robusta dan Excelsa belum terlalu diperdagangkan secara banyak karena juga masih terbatas. Kenapa belum banyak? Liberica dan Excelsa tempat tumbuhnya juga terbatas. Liberica dan Excelsa kan lebih banyak tumbuh di rawa-rawa kering. Jadi dataran rendah. Oh, malah di dataran Rawa rendah. ya, di rawa-rawa. Berarti taste-nya apa tuh arahnya? Kalau Liberica ya, Ah. Liberica itu lebih ke tobacco, Oh. dia lebih tobacco ya. Wow. Terus kayak kulit pohon gitu ya, dia agak sepet sedikit. Tapi kalau prosesnya bagus ya enak sih. Saya udah pernah nyoba Liberica yang prosesnya bagus enak. Robusta kan dia lebih ke nati, ya, kacang-kacang jagung, kompleksitas dari rasa. Robusta Arabica yang lebih bagus, Lebih populer lah gitu. ya, yang lebih mahal. Oh, yang Jadi penting kalau itu misalnya ada lebih yang pengen mahal. beli Arabica kualitas bagus pengen murah, ya tanam sendiri. Aduh, gue pikir beli di gue. Disuruh nanam, guys. Iya, ada. Berapa tahun baru panen kalau nanam dari zero? Arabica itu kalau ditanam dari benih yang bagus ya, Ah. dari benih yang bagus, dari ceri yang bagus, kemudian disemai dengan bagus, dipelihara, dia 2 tahun 3 tahun udah belajar. Oh, wassalam Belajar kan, keluar. mendingan lu order sama Malabar Coffee ya. Dia tahun keempat sih, tahun kedua, tahun ketiga sudah mulai berbuah, Belajar ya. Kalau anak kecil itu belajar jalan, gitu. Nah, tahun keempat ya udah. I see. Tinggal panen aja. Wow. Terus kalau prosesnya kopi itu seperti apa sih dari mulai pemetikan sampai jadi green bean? Oke. Seperti apa sih? Prosesnya, jadi begini, jangan buang-buang kopi, kasihan petani, Oh. kasihan prosesor, kasihan barista, karena nggak gampang, ya. Jadi misalnya ketika petik, kalau kami di Malabar itu petik merah, hanya ceri merah karena Hanya itu ceri merah. Jadi yang kuning apalagi hijau kita tinggalkan, itu untuk panen berikutnya. Nah dari situ kita melakukan yang namanya proses pasca. Secara umum ada 4, ada natural proses, ada honey proses, ada full wash proses, dan terakhir semi wash proses atau Sumatera proses atau disebut dengan wet hulk, giling basah. Nah, dan istilah kan? Wow. Iya nggak ya? Itu hafal nggak? Kita mesti training dulu di sini kayaknya nih. 2 bulan lah, baru mungkin paham ya. Itu kenapa kopi itu mahal?
Iya. Iya, kenapa Karena tuh? nggak gampang. Proses Nggak itu gampang. ya. Jadi prosesnya harus beda. Karena dari proses itu dia bisa Nuansanya beda-beda. jadi macam-macam. Ya, nih. natural beda dengan red honey beda dengan fully wash beda dengan semi wash. Coba yang paling simpel apa berarti? Pakai simpel apa? Pengolahan prosesnya. Nggak ada yang simpel. Nggak ada ya? Semua. Sekarang The misal- hardest berarti Nah, yang oke, paling sekarang, berat. sekarang misal gini deh, natural proses gitu ya. Itu kan hanya cherry dipetik, dirambang itu jadi biji kopi sari buah kopi yang merah dimasukkan dalam air, yang terapung dibuang. Karena kita anggap itu reject. Walaupun merah dia reject. Jadi kita hanya ngambil buah cherry yang tenggelam. Dipastikan dia nutrisinya banyak, Padat, bagus, ya. padat. Oke. Natural itu kelihatannya mudah banget. Kenapa? Cherry merah itu langsung dijemur beserta kulit-kulitnya. Tapi tidak bisa juga misalnya matahari bagus dari jam pagi sampai jam 5 sore itu dijemur secara nggak bisa. Karena apa? Sinar matahari ultraviolet akan merusak proses fermentasi. Dengerin tuh guys. Segitunya ya. Iya, ribet. Natural aja proses penjemurnya lebih kurang 30 hari. Kaino aja kalau salah jemur gelap. Makanya jangan siang-siang. Udah gelap nih Ya. dibanding dulu waktu muda ya. Sekarang kenapa jadi gelap? Mungkin karena keseringan jemur. Nah, Jadi- kalau red honey proses seperti apa, Kak? Kalau red honey, fully wash, semi wash dikupas kulit cherry. Dikupas dulu ya? Kalau natural Itu pada saat penjemuran ya dikupas iya. ya? Jadi setelah dipetik, dirambang. Aha. Kalau natural langsung jemur Langsung kulit ya. cherry-nya. Kalau honey diproses, namanya di pulping. Jadi kulit cherry-nya dibuang. Oke. Dia hanya menyisakan lendir, di dalam ada gabah, Aha. terakhir green bean. Jemur, itu lebih kurang sekitar 2 minggu. Wow. Luar biasa, guys. Nah, kalau semi wash tadi seperti apa, Kak? Nah, kalau fully wash, dia Ya, setelah fully wash. dikupas kulit cherry, dia akan difermentasi, jadi direndam. Fermentasi, jadi jangan konotasinya jangan salah. Fermentasi di sini kalau di kopi itu tidak ada satupun zat kimia atau apapun dimasukkan ke dalam kopi guys. Murni. Ya. Ini kopi apa nih Kang? Ini kopi apa? Natural proses. Natural proses, guys. Terima kasih. Terima kasih. Nah, dia akan direndam lebih kurang 12 jam dalam air, baru keesokan Ini air biasa ya, tanpa ada campuran apapun ya. Air biasa aja masukkan dalam bak. Jadi si yang udah Dikupas itu buah tadi. dikupas, masukkan dalam air, dibiarkan lebih kurang 12 jam. Oh. Besok paginya berlendir. Ih, keriput Berlendir. kalau dia Baru direndam 12 dicuci. jam. Wow. Baru dicuci. Nah, dengan perlakuan seperti itu maka fully wash dan semi wash cenderung lebih asam. Oke. Karena ada proses fermentasi. Bantuan fermentasi dengan air berlendir. Nah, itulah rasanya Kayak jadi wine kayak gitu wine itu. kadang-kadang Yang Begitu. agak-agak slide wine itu natural. Oh, justru di warna Iya, di fully wash nggak ada. Di fully wash nggak ada slide wine. Yang ada kalau fully wash itu floral, coklat, Malah rasa-rasa yang kayak gitu yang timbul ya. natural. Ada slide wine, grape, ada slide wine, itu natural. Dan dia lebih fruity, lebih terasa buah. Wow. Guys, dengar sendiri ya. Luar biasa. Luar biasa. Kita minum. Oke, kita cobain nih guys, natural proses. Kan ada yang bilang tuh kalau misalnya minum kopi bisa sakit perut. Sebenarnya nggak seperti itu ya Kang? Bisa ya, bisa ya. Bisa iya, bisa tidak. Gue bukan dokter soalnya. Kan pengaruh ke lambung gitu. Betul. Nah, Jadi begini, minum kopi terlalu banyak juga tidak baik. Oh, Ya, karena apa lambung akan kena. Jadi sebaiknya sebelum minum kopi itu sarapan. Oke. Whatever apapun itu, mau nasi, mau roti, pokoknya ada sesuatu yang kita makan, baru kita minum kopi. Iya, iya. Itu yang benar. Kopi kan mengandung Kualitas kopinya sendiri Kuali- juga. Nah, betul. Sama Kualitas dari kopi. air katanya itu pengaruh besar ya. Iya. Dan dia benar-benar mesti matang Iya. ya, apa ya Dan mendidih gitu ya. 78 derajat itu betul. Idealnya sih kalau ngikutin standar cupping internasional itu temperatur yang baik buat bikin kopi itu antara 90 derajat sampai dengan 94 derajat. Yang 78 derajat apa pemanasannya? Pak? Terlalu rendah. Oh. Terlalu rendah. Kopi juga tidak terekstrak dengan baik. Jadi 90 sampai 90. Ini apa nih yang beda ini Kang? Ini Ini natural. natural proses. Dia Kopi sweet. Mang Didin rasanya ajib banget. Diulang lagi. Oh, ini adalah moto terbaru Iya. dari Malabar Coffee Shop Bogor. Nah, sekarang kan minumnya biasa nih. Ya. Ya, minum biasa. Coba diseruput. Itu beda tuh kan? Round.
dia lebih keluar karakter acidnya, manisnya, Iya, fruity benar. lebih keluar. Langsung masuk Awesome. sini. Luar biasa guys. Iya, tapi lebih nampol, Nampol. tapi Yoi. tetap namanya juga lidah. Beda-beda ya. Kebiasaan kopi pasaran. Jadi kurang bisa nyari rasanya gitu, mendetek rasanya. Itu bisa belajar kok, bisa belajar. Beruntunglah orang yang tiap hari makan buah sebenarnya. Karena kan kayak misalnya rasa fruity, kadang-kadang kan kita nggak bisa. Ada orang yang tidak bisa mendeskripsikan, Iya. Iya. tapi sepakat fruity. Misalnya saya bilang ini kayak jeruknya jeruk lemon, Iya. ya kan? Begitu dikasih tahu baru ketemu sob. Oh iya. Ada lemonnya benar-benar. Tapi kalau orang misalnya tidak pernah Apalagi makan itu. jeruk lemon, Iya. pasti nggak akan. Ya jeruk aja, asam aja. Gitu. Fruity misalnya. Kadang-kadang kan ada orang yang misalnya mendeteksi ini ada rasa berry, karena di natural ada rasa berry. Berry-berryan, bisa strawberry, bisa Iya, iya. blueberry, whatever apapun itu. Tapi yang jelas kalau kita pernah cupping, karakter utamanya sweet aftertaste. Ada slight wine, slight itu sekelebat kayak wine, anggur. Iya. Anggur ya. Lewat. Oke, ya. Fruity misalnya bisa kita deskripsikan. Semakin sering orang makan buah, maka dia akan dengan cepat, oh ini berry. Oh ini misalnya kiwi. Oh ini rasa teh. Cepat banget. Jadi lidahnya semakin Terlatih. sensitif dan Iya, terlatih ya. iya. Kuncinya itu sebenarnya. Jadi guys, kalau kita sekarang udah seneng kopi, sering juga nih makan buah ya. Benar. Jadi tahu, Ya. jangan buah. Durian sama cempedak. Ini lucu lagi, pernah denger nih. Kopinya beraroma durian. Dibilang ini biji-biji apa pohon kopinya. Nempel sama pohon durian. Iya, di sekelilingi juga dengan tanaman durian. Oh, Itu gitu ya? masuk akal nggak sih? Kalau saya sih, Ditambahin- kalau gua ditambahin nih ya, flavor gua durian sih kali jujur ya? nggak berani bilang iya nggak dulu. Karena kami di Malabar juga tidak pernah melakukan riset khusus. Aha. Nah, itu harus riset khusus. Misalnya contoh di kebun sana ada pohon alpukat, ada pohon jeruk, ada pohon nangka. Iya. Gitu. Nggak signifikan sih. Nggak kepengaruh ya dengan Nggak signifikan. taste kopinya ya. Yang Jadi, pasti, kalau yang di pasaran itu, yang pasti apa dong? begini. Kalau saya pribadi, kami di Malabar sepakati begini. Karakter kopi kayak tadi misalnya nangka, pisang, Iya. jeruk, apapun itu adalah hasil dari proses pasaran, Oh. bukan pohon yang ada di sekeliling. Iya, iya. Itu aja sih. Luar biasa ya. Berarti Nanti balik lo lagi. dibohongin, Sob. Iya, makanya apa urusannya kan? Karena gini bro, Iya. karena gini bro, misalnya di sana ada pohon nangka, ada pohon misalnya ada nangka ada, terus ada pohon pisang gitu, Ah, gitu, betul. segala macam. Iya. Ketika misalnya kita proses yang namanya resanya nggak keluar tuh nangkanya. Soalnya masalahnya kan gue percaya nggak percaya, jangan-jangan di dalam tanah kan akarnya saling Nah. gini-gini kan. Gitu, jadilah dia bekerja sama dengan rasa pisang, kopi rasa pisang, bayangin sob, kayak apa tuh? Bohong banget. Jadi Tapi dicampur dengan Saya bahan. gue nggak bisa bilang bohong, nggak berani bilang bohong. Ya, Ini apa? weird ya. Kopi durian itu apa tuh yang banyak tuh di pasaran? Tapi lebih masuk akal, bener kata Kang Didin waktu kita nongkrong dulu. Iya. Pada saat penjemuran, terus dicampur dengan apa, karena kopi sifatnya menyerap kan. Betul tuh. Iya, iya. Gue lebih make sense ke sana gitu. Dicampur sama duren baru dijemur. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya guys. Proses penjemuran. Kalau ditambahin bahan kimia yang Mungkin ya, Iya. karena kalau yang namanya single origin sih ya umumnya karena proses paskapan. Iya. Kopi dimanapun seluruh dunia itu pengaruh dari proses paskapan, bukan ada pohon sekelilingnya. Contoh deh misalnya kopi yang ke arah timur ya, Indonesia bagian timur misalnya cenderung lebih kuat tobacco. Dari sana nggak ada tanaman tembakau. Jadi unsur hara tanah Unsur hara mempengaruhi. tanah. Wow, luar biasa. Mungkin itu kopi di jalan duren. Nah, Ya, makanya ada duren yang rasanya agak sawit-sawitan, itu kan ada di duren sawit sebelah sana. Mungkin ya. Itu hanya Intermezzo, guys. intermezzo. di dunia internasional ini kan kita mengenal istilah cupping grade. Cupping grade ya Kang ya.
Ya. Nah itu ada berapa cupping grade sih yang diketahui dunia internasional gitu? Kalau yang namanya grade kopi ya, benar tadi di cupping dulu. Ya, kopi cupping karena seperti seduhan PCC itu tidak bisa dijadikan standar cupping, nggak bisa. Cupping internasional yang dipakai adalah tata cara orang tua kita zaman dulu kopi duduk. Oh, Berbanggalah kita sebagai orang Indonesia kopi duduk, gitu ya, dijadikan standar untuk kalibrasi, untuk mengetahui. Oh ya. Karena disitulah kita akan bisa menilai kopi itu baik atau tidak. Ada defect, cacat, atau good gitu ya. Oke, secara umum ada 4. Yang pertama yang disebut dengan 90 plus, 90 plus. Itu kopi yang nyaris sempurna nilainya, itu benar-benar kasih 100. Malah ada yang 98, 97 kayak Geisha, gitu, 97 bisa. Dan itu harganya wow. 1 kilo green itu bisa 4 juta. wow. Dan itu nyaris sempurna. Kopi dari mana yang grade sampai Pada ini yang saya tahu Panama. dan mereka juga kebunnya nggak besar. Umumnya yang grade tinggi itu? itu pasti kebunnya kecil. Tapi dia secara infrastruktur dia memang niat banget. Nah di situ ada di bawahnya itu yang namanya specialty, grade specialty. Nah, grade specialty itu dia nilainya 80 sampai dengan 89. Malabar sendiri, alhamdulillah kita baru ikut coet kopi. Jadi di Indonesia itu ada yang namanya Coffee of Excellence. Jadi itu lelang, secara lebih ke auction lelang gitu ya. Kalau dulu kan di pusatnya kan satu, jadi sekarang coet itu setiap negara bikin. Oke. Indonesia juga bikin. Nah kita kemarin masuk 10 besar. Poin kita natural itu 86,3. Itu termasuk Specialty coffee. tinggi. Kita beberapa kali kalau mungkin lihat ya beberapa penghargaan kita beberapa kali menang auction. Plakatnya banyak itu sob. di specialty coffee. Iya, iya. Pokoknya nggak usah diraguin lah, levelnya udah termasuk yang tinggi lah. Yoi. Iya. Nah, di Perancis kita dapat 1 emas, 2 perunggu, 2 perak. Ya Olimpiade ya. Iya, gua. Di Prancis guys. Di Amerika dulu Olimpiade. kita nilainya 86 untuk natural, 85 untuk apa? Red honey. Itu kan lelang ya. Iya. Ini sebenarnya bukan kejuaraan tapi lelang. Kita dapat poin 86 kalau nggak salah waktu itu $30, $60 per kilo. Sekitar tahun 93. Kita 93, 94, sampai dengan terakhir 96. Selalu kualitas spesial. Konsisten. Konsisten guys kualitasnya. Nah, habis specialty ada yang namanya premium. Oke. Di Itu bawah ini nilainya ya? 70 sampai dengan 70 sampai dengan 79. Terakhir grade komersil. Komersil itu 60 sampai 69. Nah, itu mungkin yang sering gue minum tuh. Ada lagi, Yoi. ada lagi di bawah itu. Oh, Asalan tuh ya pentingnya sembarangan, proses sembarangan. Iya, iya. Yang hijau disatuin Ya. juga gitu ya. Premium itu atau komersil itu adalah sortiran dari spesial. Tuh, jadilah sob, asam lambung lu tinggi. Karena Asal makan sih. grade-grade yang kayak gitu ya. Nah itu secara umum. Secara umum ya. Nah untuk proses roasting sendiri dari grade-grade kopi tadi, apa proses roastingnya sama tetap? Kalau proses roasting tergantung SOP-nya roaster sih. Kalau di Malabar kita punya SOP, kalau untuk seduhan manual brew itu seduhan yang tidak pakai mesin, kita di level light to medium. Jadi masih kelihatan apa ya, coklat muda ya. Tapi itu masak, itu matang. Masak ya, betul. Tapi itu memang kenapa kita untuk manual brew ini manual brew namanya ya, supaya karakter kopinya benar-benar keluar, fruitynya, acidnya, gitu ya, Benar. manisnya. Benar. Karena Puas. ketika misalnya temperatur lagi naik, Terlalu tinggi, jadi lebih gelap nih kan? jadi turun. Oh, Kan justru kebakar dia ya. lebih, oh Kebakar. iya iya. Jadi manisnya misalnya katakan tadinya manisnya nilai 80, Benar. ketika temperaturnya dipanjangin lagi medium, Rusak dia. bukan rusak. Jadi misal tadinya nilai 80 manisnya jadi turun. Karena apa? Ada proses pembakaran. Oke. Semakin gelap lagi, turun Semakin lagi. turun lagi. Oke. Terus durasi roasting itu sendiri biasanya berapa menit? Specialty-nya Malabar. Kalau di sini yang untuk manual brew yang light to medium itu sekitar 11 menit, something 11 menitan. Kalau espresso ini kita pakai medium itu sekitar 12 sampai 13 menit. Nanti kita lihat, nanti kita Iya, lihat. siap, Wow. Nanti kita lihat roasting. Kita mau diajakin ngeliat proses roasting guys. Yang baik dan benar. Nah, bukan kayak bakar gitu, jagung bakar bukan. Beda. Gongseng. Iya, gongseng beda.
Ada perbedaan nggak sih dengan mesin yang yang besar Canggih, gini, ada yang istilahnya. canggih dengan kan ada tuh yang sekarang kayak Yang oven atau apa tuh. tradisional atau modern itu Iya. pengaruh nggak? Pengaruh banget. Pengaruh. Pengaruh banget ya? Pengaruh banget. Jadi misalnya begini, ada mesin yang dia airflow. Aha. Jadi mesin itu dia tidak kena drum, tapi dia berputar, Oke. berputar gitu. ya. Spinning terus ya. Nanti kita akan ngobrol sama rosternya mungkin yang Aha. lebih paham, saya sih tidak terlalu paham. Tapi ada juga misalnya yang direct heat itu tuh dia jadi benar-benar nempel. Panas karena kalau airflow itu kan jadi panas kena udara. Iya, iya, iya. Jadi si mesin itu lari-lari di dalam. Tapi ada juga yang misalnya dia panas karena drumnya. Gitu. Itu beda. Itu beda banget. Kualitas mesin mempengaruhi. Jadi pengaruh banget. Juga skill roster juga pengaruh. Skill roster banyak sih. Apalagi Kak Ino? Yang Kak Ino penasaran tentang kopi. Apa ya? Gua kadang-kadang suka lupa, coba lu inget nggak? Tadi kan dari yang dibilang kopi duren, kopi apa ya, Iya, sedikit iya. banyak kita dapat masukan dari Kang Didin. Terus dari segi kesehatan, minum kopi alangkah baiknya panas ya. Dan apa? Sarapan. Setelah Dan sarapan, perbanyak minum air putih. perbanyak putih. Betul. Karena pernah saya baca dari beberapa jurnal ya, itu minum kopi yang baik itu adalah 2 sampai dengan 4 cup per hari per 180 ml. Karena manusia Dan sendiri sebenarnya butuh si kafein yang ada di kopi. Butuh, perlu Iya. banget. Perlu banget. Dalam Tanpa kadar gula, yang tapi cukup. tanpa gula ya. Dalam keadaan itu. Dalam kadar yang cukup. Tanpa gula juga. Iya, Ya, karena gula akan merusak si kopinya Iya, sendiri ya. Betul, cita rasa kopinya sendiri. Saya juga baca di jurnal, kopi itu sebetulnya ada efek jeleknya ya. Salah satunya adalah mempercepat pengeroposan tulang. Oh, iya. Saya juga pernah Iya. baca kalau itu. Terutama pada wanita ya, yang udah menopause. Makanya perbanyak minum air putih. Itu untuk menetralisir si Iya. kopinya. Iya. Biar nggak berat ke ginjalnya atau pengaruh ke Kalau dari jurnal Gitu sih ya? yang gua baca, Hmm. jadi si kopi ini menghambat tulang kita menyerap vitamin D dan kalsium. Oh, Iya. tapi Gitu. keuntungannya untuk tubuh manusia apa? Banyak. Banyak kalau Ya, untuk lebih banyak lagi. Satu, yang pernah saya baca nih, Iya. dia menghindari jantung koroner. Oh iya 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 iya. Dua, diabetes, Iya iya. Alzheimer, Diabetes ya. diabetes. Iya. Diabetes. Diabetes itu salah satunya ya. Diabetes kan nggak boleh minum makan gula. Iya, iya. Kopi sudah mengandung unsur gula. Oh Udah cukup. Ada cukup. Udah cukup. Nah, itu Alzheimer. Iya. Kemudian kopi membuat kita lebih rileks, lebih santai, lebih Iya. bersemangat. Lebih bersemangat. Kopi. Gitu. Kemudian juga mencegah kolesterol. Yang penting dengan baik dan benar. Betul. Kalau over ya jadinya itu ya, Ya. pengeroposan terus apalagi Sulit tadi? tidur. Sulit Sulit, tidur. iya. Itu gua banget kalau Bukan salah kebanyakan jamnya kali ya, Kang? susah Iya. tidur gua. Lebih dari 4 cup sehari, Iya. akibatnya ya. Tapi sebagian orang juga ada yang minum kopi tetap tidur juga sih sebenarnya. Nggak ngaruh Ya, juga. normalnya Ada begitu, itu juga. Kadang sugesti sih. Sugesti juga Gua, ya. gua ngaruh ya? kalau misalnya makanya gua kalau udah misalnya minum kopi, kalau mau tidur mah tidur aja. Iya. Nggak minum Saya kopi juga aja. termasuk yang Nggak di minum situ. kopi aja 2 hari nggak tidur. Tapi kalau Malabar sih, gua rasa emang agak berbeda kopinya. Gua kalau minum kopi ini agak susah tidur sih. Nah, ya? Iya. Sugestinya hilang kalau kopi Malabar. Ini buat yang sedang begadang, beli kopi Malabar. Kalau ngerjain tugas ya. Iya. Iya kan. Oke. Kalau nggak malam, Hmm. terutama kan. Kalau Siskambling. kalau seperlunya gitu. Nah, Tapi pengaruh ya, gua berapa kali minum kopi ini agak Iya. susah tidur. Tapi kalau kopi saset mah tidur aja. kopi saset guys, bahaya. Terus sekarang kan banyak nih kan kafe-kafe, coffee shop yang buka di sekeliling kita dan di setiap kota gitu. Iya. Bahkan di setiap Setiap jalan Jalan pasti ada bisa. 2, 3 Kesambung dikit aja coffee coffee shop. shop ya. Yes. Kesambung sedikit aja coffee Nah, shop. Nah, sebenarnya masih bagus nggak sih bisnis coffee shop ini di tengah menjamurnya juga kopi-kopi kekinian, kopi-kopi gaul yang mungkin dekornya juga luar biasa investasinya, Instagramable segala macam. Tapi pas kita rasain kopinya biasa aja gitu loh. Malah hilang rasa kopinya ya. Betul. Kalau saya sih melihat industri kopi nggak ada matinya. Nggak ada Kalau masalah. saya lihat ya. Iya. Karena apa? Indonesia agak sedikit berbeda mungkin dengan negara Jepang.
sekarang kayak mereka udah mulai kopinya ya, kan mereka kan teh. Teh. Yang saya tahu orang Indonesia adalah peminum kopi. Iya. Dari nenek moyang kita ya. Jadi nggak ada matinya. Cukup bagus nggak sih? Bisnis kopi sih bilang bagus. Bagus ya. Sepanjang pengelolaannya baik ya, Dan benar ya. baik dan benar gitu ya. Dia jalanin bisnis dengan benar, insya Allah nggak perlu takut tangga sebelah nggak takut. Nah tapi kenapa nih Kang di tengah berkembangnya bisnis kopi di Indonesia sekarang, terutama habis film filosofi kopi, itu banyak juga kopi-kopi yang pada tutup gitu. Kalau saya lebih melihat kepada pengelola. Nah sebentar, Mas Nanta, apa kabar? Tidak gabung? Halo Nanda, silakan ikut aja. Gabung. Ini kenalin teman-teman. Halo. Mau ngobrolin tentang roasting, tentang roaster. Ini sama Mas Nanta ini roasternya. Oh. Nanti bisa ngobrol banyak tentang roasting. Tadi kan sekilas, nanti bisa Yes. bicara sama beliau. Nanti di briefing dulu ya. Nanti kita lanjut ke proses roasting guys sama masternya. Dia juga team grader. Siap. Ini mau nyiapin roasting nih? Iya. Wah. Dari Jakarta guys, sini. Import shop. Biasa. Hah? Atau dari Bandung ya? Planet Bekasi. Oh iya, Planet Bekasi. Maklum memang tempat tongkrongan kita di sini kalau lagi ada jam-jam kosong, ya kan. Oke, balik lagi. Oh iya, mari Siap. Pak. Balik lagi ke yang tadi Kang. Kenapa di tengah menjamurnya bisnis kopi, tapi banyak juga kopi-kopi yang tutup gitu. Padahal investasinya udah luar biasa. Mesin kopi kan mahal ya. Iya. Nah itu dia. Kan sayang banget. Gimana tuh Kang? Kalau saya sih melihat lebih kepada unsur pengelolaan di Manajemennya. Kadang-kadang kan ada orang yang duitnya banyak, bingung. Duitnya nggak ada seri, bingung. Akhirnya investasi coffee shop, tempat bagus, sewa mahal, beli mesin yang wow. Terus kemudian juga SDM-nya banyak. Tapi dia tidak bisa mengimbangi misalnya dengan tata kelola keuangan. Iya. Itu kan penting ya, tata kelola. Itu yang paling penting ya. Kedua juga manajemen. Itu juga karena salah-salah sedikit. Misalnya labelnya coffee shop, tapi presentasi jual kopinya cuma 10-15%, sisanya makanan. Iya. Jadi kan kadang-kadang kan Bias, ya. bias gitu ya. Terus juga kemudian kopi yang disajikan juga ya begitu-begitu, tidak ada sesuatu pun yang bikin orang gimana gitu. Nah. Itu juga kadang-kadang banyak kok di Bogor juga banyak yang kayak itu. Udah investasi buka terus tutup gitu ya. Bulan apalagi ditambah pandemi. Ya saya sih melihat teman-teman yang konsisten bermain dengan Specialty. ya Karena dia mungkin Gua nggak setiap beli coffee ya. shop itu mesti punya karakter berarti ya. Iya, harus. Gitu. Jangan flat-flat aja. Kita nggak bisa kalau menurut saya nih ya, kita Iya. nggak bisa ngikuti misalnya sekarang ini kopi kekinian gitu ya. Oh. Main di situ. Ya orang maaf ya, anak-anak muda itu kan dia lagi happeningnya ya bukan datang. Yes. Musiman istilahnya kalau Musiman, zaman. itu cari tempat baru lagi. Iya. Nah itu yang kadang-kadang misalnya mereka ada yang memanfaatkan, oh ini lagi kopi lagi booming, lagi happening, kita bikin coffee shop yuk gitu kan. Contoh si asli biar rame. Tapi kan happening aja. Itu kadang-kadang juga terjebak di situ. Dia tidak punya karakter khusus. Labelnya coffee shop tapi kopinya saya ada. Iya. Karena bisnis kopi ini juga sebenarnya bisnis cita rasa. Jadi apa yang dia jual atau si coffee shop ini jual, ya cita rasanya. Iya. Oke Kak Ino, ada lagi yang mau ditanyain Kak Ino? Ke Atar? Kita lihat itu ya proses roastingnya dulu kali ya. Oke. Dengan Pak siapa tadi? Mas Nanta. Mas Nanda udah datang, Nanda. sebentar lagi kita akan Ananta. Ananta. Ini Mas Ananto. Ananta. Iya. Ananta. Jangan-jangan Oke. saudara yang terpisah gitu kan. Oke, ini selanjutnya kita tinggal Kita nunggu. nunggu proses roasting ya. Kopi Mang Didin rasanya anjir. Makanya kan motonya Malabar dari hulu menjadi secangkir kopi, proses dari kedua sedur. Tadi. Oke. Ini bukan batu deh kan ya? Bukan batu. Gimana? Nih, ini dia bos roastingnya. Bukannya ngaku. Wah, iya aja.
Ih, banyak kuat. Aku mah nggak kuat. Dingin. Nggak dingin? Udah dingin. Oh, udah dingin. Oh, hangat kan? Ini kuat. Udah segitu aja ya. Mas Ananta, the roaster. Kang gorengan. Kang gorengan. Udah berapa lama nih? 2013. Emang di sini aja atau di tempat lain juga? Sini aja ya. Tapi punya coffee shop juga. Nah, Enggak, bener-bener kang gorengan aja. iya. Sob, kang gorengan bener sob.